Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini. My name is Benny, welcome to review. Hari baru, posisi baru, ruang baru, dan muka lama. Jangan bosan-bosan ya. Nah, jadi kalian kalau ingin Koko review studio baru Koko ini, kalian tinggal komen di bawah kalau kalian ingin Koko review studio baru. Oke, back to topic. Jadi Koko akan melakukan segmen upgrade item lagi. Wow. Nah, jadi item apa yang akan Koko upgrade? Dan sesuai dengan judul video kali ini, Koko akan mengupgrade penyimpanan internal komputer dari yang SSD SATA menjadi SSD NVMe. Yeay! Kenapa Koko mau ganti penyimpanan Koko? Setidaknya ada 4 alasan. Alasan pertama, karena menurut Koko, penyimpanan lama Koko itu, atau yang dikenal sebagai SATA ya, sudah penuh karena penyimpanan lama Koko itu hanya sekitaran 125 GB dan menurut Koko itu sangat sedikit sekali. Nah, bahkan penyimpanannya saja sisa 4 GB loh teman-teman. Bayangin mau isi apa coba, ya kan? Oh ya, penyimpanan SATA ini adalah penyimpanan OS Koko ya. Menurut Koko 125 GB untuk OS itu di zaman sekarang, apalagi untuk programmer itu kurang. Jadi butuh kapasitas lebih. Alasan kedua, karena kecepatan SATA untuk OS Koko menurut Koko sih lambat ya, karena sekitaran 500 MB dan write-nya cuma 90 MB. Menurut aku sih ya lebih lambat. Alasan ketiga, healthy dari SATA yang sekarang ini di bawah 90%. Jadi ya alasan ini cuman ya bisa dibilang alasan semata aja. Nah, alasan keempat, karena SSD NVMe lagi murah-murah teman-teman. Bener, NVMe yang akan Koko review kali ini memiliki harga yang sangat murah. Jadi ini menjadi alasan Koko mengupgrade SSD. Nah, dari tadi Koko cuman bahas alasan-alasan, kami mau produknya. Sabar. Ini akan Koko kasih lihat produk. Jadi SSD murah yang punya kecepatan kencang dan juga awet adalah ini dia. Adata Legend 850 LED 1 TB. Ini adalah SSD yang murah menurut Koko, dan 1 TB itu menurut Koko itu sih udah lebih dari cukup ya, untuk soalnya OS Koko kan 3 tahun masih stay di 100 gigaan. Jadi 1 TB sih udah banyak banget. Adata 150 ini ada di tengah-tengah teman-teman, dimana ada Adata 80 dan 850 LED dan P70 ada 3 NVMe. Ini kita bisa lihat perbedaannya kecepatan di mana satu dengan yang lain berbeda 200 Mbps, 2000. Jadi 800 itu di 3000, 850 di 5000 dan yang paling kencang itu P70 di 7000 Mbps. Tapi kalau cuman untuk OS aja sih 5000 sih udah cukup teman-teman. Jadi itu alasan Koko kenapa mau beli yang 850 Lite. Oke, mari kita unboxing produknya. Di packagingnya sangat sederhana ya. Hanya ada gambar dan produknya. Dan itu saja. Lagian kalian beli nggak akan baca tuh yang belakang-belakang ada tulisan Mandarin ini, ya kan? Ini cuman ada scan aja gitu. Oke, langsung saja kita unboxing. Di dalam produknya itu ada 2 item yang terdiri dari SSD itu sendiri dan 1 heatsink yang menurut aku sih gak worth it ya. Kenapa? Karena Koko punya SSD yang Legend 800 2 TB. Koko beli kemarin 2 TB yang Koko pakai untuk bermain game. FYI, SSD NVMe lebih panas daripada SSD SATA ataupun HDD. Kenapa? Bisa dilihat kalau ada performa, ada panas, ada lempot. Jadi untuk merendamkan panas dibutuhkan heatsink yang bagus. Karena kalau SSD yang 600 derajat itu ke atas itu sih udah panas banget. Dan teman-teman harus tahu SSD dengan heatsink bawaan seperti 800 ini itu panasnya luar biasa panas. Bisa sampai 57 derajat. Kemarin aku main game tuh sampai 57 derajat kalau dipakai main gamenya. Jadi karena ketidakworthitan heatsink itu, maka aku beli heatsink yang bener-bener bisa meredam panas dari NVMe ini. Oleh karena itu Koko memutuskan untuk membeli heatsink terpisah. Pencarian heatsink ini gampang-gampang susah ya. Sampai Koko harus cari, buka YouTube, men-research dulu ya kan. Dan akhirnya Koko ketemu satu heatsink yang bener-bener yang bernama ini, Thermalright 8002. Kenapa Koko beli ini? Menurut Koko ini sih sangat bagus ya untuk SSD-nya. Karena dia mengcover dari atas sampai bawah dan bukaan panasnya juga tinggi banget nih, sehingga suhunya bisa terjaga. Kalian bisa lihat dari produknya nih. Di dalam produknya sih hanya ada manual book dan produknya yang terbuat dari aluminium yang menurut Koko sih ringan-ringan, karena waktu Koko pegang sih ringan banget. Oke, langsung saja kita pasang SSD-nya ke heatsinknya dulu. Setelah itu nanti Koko akan tancapkan ke motherboard. Jadi heatsinknya itu punya 2 sisi yang terdiri dari thermal pad di atas dan di bawah. Nah, itu kenapa Koko bilang itu bagus, sehingga dapat merendamkan panas. Nah, SSD with heatsinknya sudah jadi. Kita
tinggal pasangkan saja di Mobo Koko. Nah, Mobo Koko kan ada 2 tuh slot yang NVMe, dan jadi Koko akan masukkan yang 850 itu ke atas dan 800 itu ke bawah. Kenapa? Karena kalau 850 itu taruh di bawah, NVMe-nya bakal kepentak sama VGA Koko. Gak mau itu. Install Koko sudah ganti ke versi yang terbaru ya, tenang aja. Jadi yang 10 juga Koko ubah ke 11, jadi yang paling mantap. Oke, semuanya sudah clear, sudah beres. Oke, SSD sudah jalan dan kita review. Untuk kecepatannya sih bisa dilihat ya. Dari yang lama dengan yang baru, untuk booting Windows bisa dilihat kalau SSD baru lebih kenceng. Dan hasilnya dari CD Benz adalah gila, melebihi BMKG. Dengan harga segini dan kualitasnya, oh my god. Please, kalau cari SSD kenceng, ada data jawabannya. Dan aku kasih lihat juga data dari SATA lama aku ya. Hasilnya bad. Lambat banget sumpah. Oh iya, untuk suhu dari SSD ini tuh tenang banget ya. Gak panas-panas, karena suhu SSD dengan heatsink thermal right ini bisa stabil di sekitaran 39 derajat Celcius. Ibaratnya berkurang 10%. Itu 10 derajat lah, itu sih lumayan. Dan itu data dari 800-nya, ketika kita CD Benz suhunya naik sampai 57 yang tadi aku bilang. Tetapi performanya sih aku agak terkejut ya untuk yang 800. Dimana enggak, RW-nya itu setara dengan 850, yang dimana di keterangan tertulis 3000 saja, tetapi hasilnya malah hampir menyentuh 5000. Wow, saya mungkin tergoda sih. Oh iya, oke, itu review dari SSD-nya. Jadi kalian tertarik dengan SSD-nya, kalian bisa beli dengan harga 600.000 saja. Gila kan? Makanya gas saja kan. Linknya aku taruh di bawah. Untuk harga heatsinknya sih sekitaran 200.000. Gak apa-apa sih. Menurut Koko sih ini adalah investasi untuk SSD kalian awet. Simpulan, tips buat teman-teman, jangan takut untuk keluar duit lebih untuk heatsink demi SSD yang bagus. Karena kalau bisa dibilang heatsink ini SSD memang panas. Jadi kalian perlu heatsink untuk meredamnya. Ya keluar 200 buat performa lebih, kenapa? Nah, jadi segitu saja untuk review produk hari ini, dan terima kasih sudah melihat videonya. Thanks for watching, dan kalau kalian ingin Koko mengupgrade item apa lagi, komen di bawah. Segitu saja video ini. Salam. Bye bye.